Pagi itu Bandung masih terasa sejuk. Jalanan juga belum terlalu ramai. Aku dan teman-teman memutuskan untuk keliling kota naik bandros. Bus wisata yang menjadi favorit banyak orang. Duduk di samping sambil merasakan segarnya angin Bandung di pagi hari. Rasanya kayak diajak Bandung sendiri buat kenalan sama sejarahnya. Sepanjang rute aku diajak lewat spot-spot bersejarah. Salah satunya adalah Penjara Lama Soekarno-Hatta. Tempat di mana Bung Karno pernah ditahan pada zaman penjajahan. Sekarang sih bangunannya emang gak dipakai lagi ya, tapi tetap berdiri kokoh sebagai saksi bisu masa perjuangan. Tak jauh dari situ, kami juga melewati masjid bergaya Tionghoa. Masjid ini unik banget, bentuknya menyerupai kelenteng, tapi digunakan untuk ibadah umat Islam. Ini bukti bahwa Bandung adalah kota yang merangkul perbedaan, berbagai budaya, dan keyakinan bisa hidup berdampingan. Sore harinya, aku lanjut jalan kaki menyusuri jalanan Asia Afrika. Disinilah tahun 1955, para pemimpin dari negara-negara Asia dan juga Afrika berkumpul dalam konferensi bersejarah. Konferensi Asia Afrika. Momen yang paling penting banget untuk melawan kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan. Di sepanjang trotoar, banyak bola-bola granit besar bertuliskan nama-nama negara peserta. Sebuah pengingat dari Bandung bahwa semangat dan solidaritas antar bangsa pernah tumbuh kuat di sini. Di jalan ini juga berdiri bangunan yang megah, yaitu Hotel Savoy Homan, yang sudah ada sejak tahun 1939. Dulu hotel ini jadi tempat menginap para tokoh-tokoh penting dunia. Gaya yang klasik dengan nuansa Eropa tapi tetap menyatu dengan karakter Bandung yang estetik. Tak jauh dari sana ada suatu bangunan yang sangat ikonik bergaya kolonial Belanda, yaitu Bank OCBC NISP. Bangunan ini sampai sekarang masih digunakan dan dipertahankan bentuk aslinya sebagai cagar budaya. Di ujung jalan berdiri megah Gedung Merdeka, tempat berlangsungnya konferensi Asia Afrika. Dibangun tahun 1920-an, gedung ini jadi pusat diplomasi negara-negara yang baru merdeka. Dan tepat di depannya ada bola Asia Afrika, lengkap dengan kutipan dan pesan solidaritas dari para pemimpin masa itu. Lalu kami lanjut jalan santai. Di salah satu sisi jalan berdiri tulisan yang sangat besar, yaitu Alun-Alun Bandung, yang jadi spot foto banyak orang. Tempat ini gak cuma buat duduk santai atau menunggu teman saja, tapi juga sering dijadikan titik kumpul dan bahkan bus stop dadakan. Sambil ngeliat lalu lalang orang Bandung, rasanya kayak ikut jadi bagian dari keseharian mereka. Setelah puas berkeliling, waktunya kami mencari makan siang. Kami mampir ke tempat yang sangat legendaris di kota Bandung, yaitu Warung Nasi Ibu Imas. Warung nasi ini sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Dan saking ramainya, warung nasi ini mempunyai beberapa cabang di jalan yang sama. Menu favoritnya ada ayam bakar, ayam goreng, dan yang paling ditunggu-tunggu sambalnya. Pedas khas tapi bikin nagih. Harganya pun masih sangat terjangkau. Tempat ini jadi langganan para wisatawan dari luar kota. Enggak jauh dari situ, kami melimpir ke Jalan Braga. Ini salah satu jalan paling otentik di Bandung. Di awal jalan ada spot tulisan Jalan Braga yang sering jadi favorit orang-orang buat foto. Suasananya sedikit mengingatkan sama Malioboro di Jogja, tapi yang ini versi Bandung, lebih klasik dan pastinya lebih romantis. Kita nyebrang sedikit,
langsung disambut dengan deretan bangunan tua yang masih dipertahankan bentuk aslinya. Kalau weekend sore sampai malam, jalanan ini biasanya ditutup untuk kendaraan, alias Car Free Day. Jadi pengunjung bisa jalan kaki, duduk-duduk, atau sekedar menikmati vibes Braga yang khas banget. Jalan Braga juga penuh dengan warna. Di sepanjang trotoar, banyak seniman yang jual lukisan handmade. Semuanya 100% buatan tangan, dengan detail yang sangat luar biasa. Dibandingkan lukisan di galeri, harganya jauh lebih terjangkau. Tapi kualitasnya nggak kalah loh. Selain lukisan-lukisan handmade, di Braga juga ada yang jual wayang kayu. Dan semuanya otentik. Aku terus lanjut jalan sampai ke ujung Braga. Di sini ada salah satu tempat favorit anak Bandung buat WFC atau sekedar nongkrong-nongkrong sore, yaitu Kopi Toko Jawa. Tempat ini unik banget karena awalnya emang adalah toko buku dan majalah tua bernama Toko Jawa. Keren ya, sekarang disulap menjadi kafe dengan satuan yang klasik tapi tetap nyaman. Kopinya enak, harganya terjangkau, dan cocok buat yang suka suasana tenang tapi tetap hidup. Sebelahnya ada juga Kopi Braga, tempat yang gak kalah populer. Sama kayak toko kopi Jawa, tempat ini juga cocok buat kerja, baca buku, atau cuma santai sambil ngeliatin jalan. Gak jauh dari situ, aku nemuin tempat yang langsung bikin nostalgia, yaitu Toko Kue Leker. Di sini kamu bisa nemuin jajanan pasar khas kota Bandung yang udah mulai langka. Ada gemblong, lemper, onde-onde, serabi kinca, dan masih banyak lagi. Mereka juga jual roti isian manis dan juga asin. Plus mereka juga jual snack khas kota Bandung yang bisa kalian bawa pulang buat oleh-oleh. Dan yang paling aku suka dari tempat ini, mereka tuh jual permen jadul. Kamu masih inget gak sih sama permen karet buah warna-warni? Permen susu yang bungkusnya kertas licin? Nah, semua itu ada di sini. Rasanya kayak dilempar balik ke masa kecil. Sederhana tapi banyak kenangan. Eits, di sebelahnya ada satu lagi spot wajib buat penggemar es krim, yaitu es krim Cantina. Mereka jual gelato yang lembut dan rasanya enak banget. Tapi yang paling bikin orang mau balik lagi, harganya tuh tetap ramah di kantong. Jadi kalau kamu main ke Bandung dan lewat Braga, ini tempat yang wajib banget buat kamu singgahi. Lalu di seberangnya berdiri sebuah restoran yang sangat otentik, yaitu Maison Bulgarien. Restoran ini merupakan salah satu tempat makan paling legendaris di Bandung. Sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Ini nggak cuma soal makanan, tapi juga tentang bagaimana Bandung itu mempertahankan sejarah lewat ruang makan yang hidup dan terus dikunjungi. Hari mulai gelap, tapi anehnya Braga justru makin hidup. Lampu-lampu toko juga sudah mulai menyala, musik akustik dari sudut jalan juga sudah mulai terdengar pelan. Aku berjalan pelan sambil mikir, mungkin bukan cuma tempatnya yang bikin jatuh cinta, tapi Bandung punya cara tersendiri untuk membuat setiap sudutnya terasa akrab. Aku pernah baca suatu kutipan, kota itu gak pernah benar-benar berubah. Yang berubah cuma cara kita merasakannya. Dan aku rasa itu benar. Braga itu masih sangat kaya dulu. Dan Bandung juga tetap punya cara sederhana untuk bikin kita betah.